keluarkan sekarang-sekarang. Bu memang ikroe panitia penerima zakat, lalu ditentukan waktu penerimaan sesudah sholat asar contoh. Jadi pura biasa rangkani tahu tiber. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i mesti makanan pokok, tidak boleh yang lain. Imam Syafi'i dia di doi mesti makanan pokok, itu Imam Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hambal boleh diuangkan. Nah, jadi yang boleh uang itu Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i mesti beras. Maka tahu iku biskui mina bereang Imam Samudra mania tuh. Mereka biskui baga cocoi, biskui karopo baga cocoi. Mesti makanan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan ceramah yang akan diantarkan langsung oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Amirullah Amri, MA. Beliau ini merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ilmul Yakin, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Dari kami, tim Bugis Kampiri Channel mengucapkan selamat menyaksikan. Mudah-mudahan ceramah beliau bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidash syuhur wa anzala al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila was Zabur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi la'immatil budur. Amma ba'du. Jamaah duhur rahimakumullah. 4 kitab suci semuanya Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur semua turun pada bulan suci Ramadan. Al-Quran Allah turunkan secara beransur-ansur, tidak sekaligus, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dalam arti kata kurang lebih 23 tahun rangkum turun Al-Quran. Kalau orang berkata kenapa lama sekali baru selesai, kita bisa bayangkan kalau sekaligus 30 juz, siapa yang bisa hafal? Jadi diturunkan beransur-ansur supaya para sahabat pada waktu itu, Rasul dan umatnya ketika itu mudah hafal. Hafal turun lagi, hafal turun lagi. Kemudian Al-Quran ditulis itu, penulis wahyu adalah Ubay bin Ka'ab bersama dengan Sa'id bin Sabit. Itulah yang menulis di pelepah kurma, di kulit hewan, di atas batu ditulis. Nanti sering terjadi perang, barulah dikumpulkan jadi satu di masanya Utsman ibnu Affan atas pemikiran Umar ibnu Khattab. Jadi Umar ibnu Khattab yang mengusulkan, Utsman, bagaimana kalau dikumpulkan jadi satu itu wahyu dalam bentuk kitab? Kata Utsman, ni gana moki, siapa yang tulis? Dia bilang yang paling bagus tulisannya Sa'id. Maka dipanggillah Sa'id. Sa'id, kumpulkan ini semua wahyu berserakan, jadikan satu, namanya mushaf. Kata Sa'id, saya tidak berani karena Rasul tidak pernah memerintahkan, Rasul tidak pernah suruh. Kalau Umar menyuruh saya itu gunung, saya pindahkan ke tanah lapang, saya masih mau. Daripada menulis Quran, Rasul tidak pernah suruh, berarti ini bid'ah, mengada-ada. Kata Umar ibn Khattab, wallah, demi Allah, kalau kau tidak tulis Sa'id,
Khawatir kalau selalu terjadi perang, habis penghafal Quran, siapa yang mau pelajari Al-Quran selanjutnya? Kau yang disuruh karena engkau yang cantik tulisanmu. Seandainya tulisanku bagus, Dew suruh kau, ya moki. Tulis. Maka ditulislah Al-Quran pada waktu itu di masa pemerintahan Utsman ibnu Affan, sehingga terkenallah namanya Mushaf Utsmani. Waktu ditulis itu belum ada baris, belum ada syahkal, belum ada titik. Titik 2 di atas namanya ta, titik 2 di bawah namanya ya. Kalau titik 1 di atas namanya nun. Belum ada titiknya. Itu nanti sekitar 600 tahun lagi kemudian, masih lama. Baru dikasih titik, dikasih baris. Yang memberikan baris itu namanya Abu Aswad Ad-Duali. Nah, lebih hebat lagi itu, dia tambah syakal. Nah, berarti bid'ah lagi, ini lebih keras lagi bid'ahnya. Jadi jangan suka sedikit-sedikit bid'ah, musyrik, neraka. Sangit neraka mamu. Ya, ada itu setiap tidak ada di masa Rasul langsung neraka, pelan-pelan. Kemarin dulu ada yang nanya, itu Ustadz kalau sudah Assalamualaikum di cala-cala salat tarawih kan ada fadla minallahi wa ni'mah wa maghfiratahu wa rahmah. Bagaimana itu Ustadz? Ada di masa Rasul begitu? Saya bilang tidak ada. Oh, kalau begitu bid'ah. Kenapa dilakukan? Saya bilang kalau kan sudah tidak sholat lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, berarti sudah tidak sholat. Boleh minum, boleh makan, boleh tidur sebentar sambung. Nah, kalau makan minum saja boleh, masa fadla minallahi wa ni'mah tidak boleh? Dia bilang Rasul kan tidak contohkan. Kalau begitu jangan juga salat tarawih karena Rasul tidak contohkan. Rasul tidak tarawih itu, Pak. Rasul tarawih di rumahnya. Yang melakukan tarawih banyak orang itu Umar ibnu Khattab. Dan Rasul itu kalau kita baca di Riyadhus Shalihin 4 rakaat baru salam. 4, 3 4 rakaat salam. Tapi itu 4 rakaat salam, 1 rakaat itu rakaat pertama pengupuna Suratul Baqarah Alif Lam Mim sayaqulu tilka 1 rakaat. Magai contoh nih. Kan orang mau 13. Dia bilang 8 tambah 3 karena Rasul hanya dia mau 11. Dia bilang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Itu ungkapannya Aisyah. Dia bilang Rasulullah tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Betul 11 rakaat, tapi rakaat pertama pengupuna suratul Baqarah Alif Lam Mim sayaqulu tilka 1 rakaat. Jadi nanti selesai menjelang subuh. Contoh nih. Nah, sehingga Rasul tidak berkata ikuti saya. Rasul bilang ittabi sahibi masna, ikuti itu sahabatku dua-dua. Siapa dimaksud sahabatku? Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ikuti itu. Nah, turun semualah di masjid. Nah, mereka pada ngambil tiang-tiang, kata si di kelompok di tiangi, ada juga di sini. Neton di tengah, neton di boko, pada kelompok-kelompok. Kata Umar ibnu Khattab, kumpul. Nah, dikumpul lah. Begitu kumpul semua, Umar sorong imam, kau imam, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang baik. Jadi yang mana dimasuk bid'ah tidak baik, dolalah, itu yang bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ayat. Kalau tidak bertentangan ayat dan hadis, itu namanya bid'ah baik. Termasuk fadla minallahi wa ni'mah, itu bid'ah baik itu. Alhamdulillah sekarang sudah 14 Ramadan ya. Pertengahan. Masjid-masjid sudah mengalami kemajuan. Yang maju sapnya ke depan.
Beda di Mekah, semakin mau habis Ramadan semakin sesak di masjid, semakin tidak muat. Karena mereka berpikir belum tentu saya ketemu Ramadan tahun depan. Siapa tahu ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Olehnya itu puas-puasin, baca-baca Quran, baca-baca. Apalagi 10 terakhir Ramadan. Oh, malam-malam ganjil, disitulah dinantikan Lailatul Qadar. Ada yang nanya, Ustadz, siapa yang dapat itu Lailatul Qadar? Jawabnya, semua dapat bagi yang beramal pada malam itu. Apa yang dia dapat? Kalau beramal maka nilai amalannya khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Ya. Jadi kalau misalnya mengaji malam itu, nilainya itu seakan-akan mengaji 80 tahun. Itu. Jadi semua dapat. Asalkan beramal malam itu, semua dapat. Bersedekah malam itu, 500 sebulan sedekah. Seakan-akan bersedekah 80 tahun terus menerus 500.000. Coba garis. Maka inilah yang dimaksud, karena Rasulullah kan menghadap, oh puang Allah Ta'ala, umurku singkat, umatku singkat, jadi ibadahnya sedikit. Kalau Nabi Adam, Idris, Nuh, Yahya, Zakaria panjang semua umurnya, jadi ibadahnya banyak. Kata Allah, umurnya panjang, engkau singkat, tapi lebih mengalahkan itu mereka, karena mereka tidak ada Lailatul Qadar. Nah, ini engkau Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Mungkin 21, mungkin 23, mungkin 25, mungkin 27, mungkin 29. Umumnya ulama berkata di malam ganjil. Kenapa tidak ditentukan saja bahwa malam 27? Kok ditentukan iya maniro tawena beribadah? Ya. Nah, dia tidak beribadah yang lain yang naroi di 27. Jadi dirahasiakan. Itu. Kemudian di Ramadan ini sudah pertengahan ini ngerangi seketa, utamanya zakat fitrah. Kalau zakat harta itu biar di luar Ramadan, tidak apa-apa. Yang harus di dalam Ramadan zakat fitrah. Dulu pernah saya khutbah lebaran, turun dari mimbar, ada orang peluk saya menangis. Waseng terharu katok baku. Ya, lada teriak, "Oi, kenapa? Naseng ulupai mah pasu sekepitara." Lupai. Ya, karena saya terangkan di khutbah bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka amalannya itu tidak diterima. Sila ada nikmat taraweh, sila ada beramal lain, dia tidak keluarkan zakat fitrah. Ya naruh pateriro. Kak maju ada mupas na so lupai, masa si ulam mau lupai. Gitu. Olehnya itu dari sekarang lah pasuk memen nih. Ada yang nanya, yang mana afdol? Afdol sekarang, karena ada kesempatan orang lain naliangi baju baru. Jangan malam takbiran. Malam takbiran apa nih kaman si posoi panitia. Itarima to ni lo to disalurkan panitia koro-korat to na nakatema ko. Ngapai. Jadi lebih bagus keluarkan sekarang. Bu memang ni koroe panitia penerima zakat. Lalu ditentukan waktu penerimaan sesudah salat asar. Contoh. Jadi pura piasar rangkan tahu tiber. Kalau menurut Imam Syafi'i mesti makanan pokok, tidak boleh yang lain. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia nawa didoi mesti makanan pokok. Itu Imam Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hambal boleh diuangkan. Nah, jadi yang boleh uang itu Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i mesti beras. Maka toiku biskui mina bereang. Imam Samudra mania tuh. Mereka biskui baga cocoi. Biskui karopo baga cocoi. Yeah. Mesti makanan pokok. Nah, kemudian di saat zakat itu dikeluarkan, berniat.
Ya Allah, terimalah ibadah zakat fitrah hambamu ini. 5 orang anu tepu mana nih? Napa bungkus dengan sarung? Napa dijujung? Ibadah ini. Masa kantok-kantok kresek-kresek warna merah itu na icam nih. Politoni manu epito di mundring. Iya. Letu di masih setengah liter mani. Kenapa tidak dibungkus pari kapar ay doko napa mania napa sorong itabe tatarimanga sekepitaraku 5 kak kasenahe ayam menerima utarima nih alhamdulillah. Nah bacaan nih kasih doa ajarakallahu fima a'taitah waja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaitah. Fatihah makro. Agak itu anna semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang engkau keluarkan. Ya Allah, jadikan pensucian terhadap dirinya, pensucian terhadap hartanya. Ya Allah, buat berkalah sisa hartanya. Aro. Mania nih maka doa lamper yang umuruku saya ketemu lagi Ramadan tahun depan mapasu sikap sekepitar. Nah, didoakan ini tadi buat berkah sisa hartanya, lindungi hartanya. Boleh jadi kebakaran, tidak kebakaran rumahnya gara-gara Pak Doa genda mupa yang menerima zakat fitrah. Apalagi nanan remoto itu koku, mungkin Allah akan ganti yang lebih bagus. Nah itu. Engkau tuh masih yang menunggu zakat fitrah anak-anak SD, yang panitiae, mas suruh bawang. Anak makocuk deh. Di situ kau duduk siapa tahu ada sebentar bawa beras. Kalau bawa kasih masuk di situ di karung ini uang kau ambil 5.000 hadiahmu. Mata aja nih anak. Sebentar datang ibu-ibu. Tiwi ini ber. Ibu, tante, apa itu? Beras zakat fitrah. Kemudian anak pantama kiri karung. Terima kasih di. Wow. Pantama kiri karung, terima kasih di mepegang. Itu orang-orang beribawa di situ duduk, orang beribawa. Enak itu kalau didoakan orang sempurna perasaan. Tuh. Nah, zakat fitrah itu dicatat. Kenapa dicatat? Kehati-hatian. Siapa tahu meninggal sebelum selesai Ramadan. Kenapa kalau meninggal? Umpama lebaran besok meninggal sebentar sesudah asar, itu tidak wajib zakat itu. Nah puranina pasu seandainya ada anaknya dia minta kembali, wajib dikembalikan, bukan sunnat, wajib. Pak lokanilau dia Haji Hasan, Haji balik sangat sekena bapakku 3 liter setengah biasa tuh beras kepala. Kenapa kau minta meninggali? Nah, iga sena bapakmu ditani di daftar. Niga sena karohe nomor 207 laci gau. Nah, contoh. Palisu ale lisu la sekke. Tani ana sekke ya roseke. Maka simulawi. Asalkan tidak wajib, betul tidak wajib, tapi tidak namulawi, biarlah menjadi sedekah. Karena itu orang-orang yang meninggal rohnya itu menunggu sedekah, apalagi Ramadan. Tadi subuh saya ceramah yang sudah meninggal orang tuanya bawa buka puasa ke masjid. Niatkan pahala buka puasa itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Si Pak bicara ya roh. Maka dia roya satu, bagaimana keadaan anakmu? Dia bilang, syukuruku anakku. Selalu dia kirim buka puasa untukku. Maksudnya anaknya selalu ke masjid bawa buka puasa. Dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Jadi lakukan itu. Tapi nanti ada pahalanya ini kue yang dibawa ke masjid. Nanti berpahala kalau dimakan. Kalau tidak dimakan tidak ada pahalanya. Makanya tukang azan selalulah menengok ke belakang. Kuman remupi tahu aja mukama Ada tukang azan begitu lah pepe.
Maka dana la ilaha illallah Allahu akbar agak tuh napi si polo di taripang magempu mupi dipilih si polo to na kamu ni la pepe meloki monro papurai calaleta man tetto mana ni tahu terpas sama gempu pilih tetto di pak masih riki usalli fardal maghribi taripang gara-gara la pepe coba itu tukan azan kalau maghrib lihat orang di belakang masih makan biarkan dihabiskan ya rumah pelok makaluru geson gati si pepak ko tu jangan papi sawi pokoknya iso materu capu toni bepai per toni minum kopi mis si kaca magi napa nih mas sumpah yang enak kan yang pak imam mainkan pengupuna bacalah surah yang pendek inna a'tainakal kausar aja tosi rakaat pertama pengupuna surah yasin rakaat kedua surah rahman matarawih ini masih gila ngai di depan dia berseleng imam detoga ke Pancasila jadi ambillah surah yang pendek supaya orang cepat pulang karena mau datang lagi sholat tarawih. Terakhir sekali maka terlunis di terakhir. Itu sudah tarawih, witir. Tindro nih, puramat witir, tindro tengah malam. Dia mau salat sunat tobat, tidak apa-apa, silakan. Tapi kan sudah witir Ustaz. Magi kalau sudah witir. Nah seka witir artinya penutup. Nih gapat tareka ki makoro makada witir artinya penutup. Witir itu bahasa Arab dari kata witran. Witran artinya ganjil. Maksudnya salat sunat ganjil. Salat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup. Tapi bukan berarti harus jadi penutup. Jadi bukan harus. Pura kimat taraweh, lalu witir. Sudah witir tidur. Sudah tidur dia bangun salat hajat. Atau bangun salat sunat yang lain. Pura roh, sudah itu jangan witir lagi. Pak pura nih. La witarani fil lail. Tidak boleh 2 witir pada satu malam. Nah lolongan nih jawabannya. Inilah yang saya sampaikan, semoga manfaat. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.